Di lereng merbabu, angin selalu membawa cerita tentang perempuan-perempuan muda yang tumbuh seperti bunga edelweiss, yang rapuh ketika disentuh angin, namun tak pernah benar-benar hilang dari tanah dingin pegunungan. Angin yang melintas selalu menyentuh mereka dengan kelembutan yang purba, seakan dunia ingin mengingatkan bahwa kecantikan tidak selalu harus terlihat. Kadang, ia hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang cukup sunyi. Mereka datang dari berbagai penjuru, dengan langkah yang tak pernah sama. Ada yang langkahnya ringan seperti senandung pagi, ada yang berat seperti luka yang belum sempat diletakkan, dan ada yang berjalan hanya agar dirinya terdengar oleh dirinya sendiri. Dan merbabu seperti ibu tua yang sabar, yang selalu menerima semuanya tanpa bertanya. Pada suatu pagi yang pucat dan bening, datanglah seorang anak perempuan dengan membawa ransel kecil dan menggunakan jaket yang lusuh. Ia datang dengan hati yang belum yakin apa yang sedang ia cari. Usianya baru saja menginjak 17, di mana di usia tersebut seseorang berdiri di antara masa kecil yang perlahan memudar dan kedewasaan yang belum sepenuhnya ia mengerti. Aku ingin sekali merayakan ulang tahunku di tempat yang bisa mendengarkan diam, katanya lirih, seolah membisikkan sesuatu yang hanya gunung boleh mendengar. Ia memulai pendakiannya. Tanah merah yang lembab menempel di sepatunya, menyisakan jejak kecil yang ditelan kabut pagi. Embun menggantung di ujung daun pakis, menggetarkan cahaya seperti kaca tipis yang gemetar. Ia mengusapnya dengan ujung jarinya. Ini sangat dingin sekali, lirihnya, dan tersenyum kecil. Dingin jenis ini adalah dingin yang menenangkan, bukan menakutkan. Di tanjakan pertama, ia berhenti, menghirup udara dalam-dalam sampai paru-parunya terasa penuh. Merbabu membalas dengan angin sepoi yang melintas di tengkuknya. "Kau menyambutku ya?" kata perempuan itu. Jelas, gunung tidak menjawab, tapi suara dedaunan seolah berbisik ya. Perjalanannya membentang panjang. Di setiap langkah, suara batinnya muncul kejujuran-kejujuran yang biasanya ia sembunyikan dari dunia. Aku sering takut mengecewakan orang. Aku sering berpura-pura kuat. Dan aku ingin tumbuh. Tapi aku juga takut tumbuh dengan terlalu cepat. Ucap gadis malang itu terhadap tanah yang dingin dan angin yang melintas. Tidak ada yang menertawakannya, tidak ada pula yang menghakiminya, karena di gunung setiap kejujuran adalah doa. Ia memasuki sabana pertama. Hamparan rerumputan membentang seperti laut emas yang diam. Beberapa burung kecil melintas sangat rendah, sementara bayang-bayang awan berlari pelan di punggung bukit. Gadis itu merasakan sesuatu yang ganjil, seolah alam sedang menatapnya balik, bukan untuk menilai, tapi untuk mengenal. Ketika angin meniup rambutnya ke belakang, ia bertanya, "Angin, apakah semua perempuan yang datang ke sini juga membawa beban?" Angin hanya menjawab dengan cara hembusan lembut yang memeluk pipinya. "Apa itu iya?" "Kau ini menjawab seperti orang yang terlalu banyak rahasia," ucap gadis tersebut, dan ia tertawa kecil. Saat sabana luas terbuka di hadapannya, ia berhenti lama. Takjub, terdiam, hampir tak bernapas. Rumput bergoyang seperti hamparan doa. Langit biru memanjang jauh, seakan dunia dilukis ulang hanya untuknya. Terima kasih ya aku, sudah mengizinkan aku sampai sejauh ini.
kata gadis tersebut kepada dirinya sendiri. Langkahnya semakin pelan, tapi semakin mantap. Ia berhenti beberapa kali, bukan karena lelah, tapi karena ia ingin mengingat semua detail, seperti tekstur tanah, suara serangga, bentuk awan, aroma dedaunan. Hidup seharusnya begini, tidak terlalu tergesa. Ketika akhirnya puncak terlihat, seperti garis tipis yang menyentuh langit, ia tersenyum. Senyum paling jujur yang pernah ia rasakan. Ia mencapai puncak merbabu. Dunia terhampar biru dan luas di bawahnya, seperti rahasia besar yang tiba-tiba dibuka. Akhirnya, ia duduk di batu besar dan memeluk kedua lututnya. Jadi begini rasanya 17 tahun. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tapi cukup untuk membuatku bertanya tentang banyak hal. Ia pun menatap langit. Maafkan aku Tuhan kalau selama ini aku terlalu sibuk takut. Dan terima kasih karena aku masih di sini. Ketika matahari mulai condong, ia menutup mata. Tidak ada doa teratur, tidak ada rangkaian kata yang indah. Yang ada hanya keheningan. Keheningan yang panjang yang mengalir dari hatinya sendiri. Dan merbabu mendengarnya. Karena gunung tidak pernah tuli pada hati yang sedang mencari dirinya. Saat ia membuka mata, ia meletakkan telapak tangan di atas tanah puncak. Terima kasih merbabu, telah mengizinkan seorang anak perempuan merayakan ulang tahunnya di pangkuan langit. Malam pun turun perlahan seperti tirai beludru hitam. Bintang-bintang menyalakan diri seperti lampu-lampu kecil yang ingin ikut merayakan ulang tahunnya. Kalau aku punya anak suatu hari nanti, aku ingin ia tahu bahwa langit sebesar ini pernah merayakan hari lahirku. Ia tertawa kecil pada pikirannya sendiri. Fajar naik perlahan, mendorong gelap mundur sedikit demi sedikit. Ia pun berdiri. Ada sesuatu yang berubah darinya, tapi tidak mencolok. Perubahan jenis yang hanya bisa dilihat oleh hati. Aku sudah siap pulang. Namun, sebelum turun, ia menatap puncak itu sekali lagi. Terima kasih, karena telah mengajarkanku cara mendengarkan diriku sendiri. Ia menuruni gunung dengan langkah baru, langkah seseorang yang akhirnya mengerti bahwa rumah tidak selalu berupa bangunan atau seseorang, bahkan masa lalu. Kadang rumah adalah tempat yang mengajarkanmu cara kembali menjadi utuh. Dan merbabu dengan seluruh kesunyiannya yang agung tetap berdiri menjaga langit. Merbabu menyimpan rahasia-rahasia yang ditinggalkan, menampung doa yang tak diucapkan, dan selalu menunggu setiap anak perempuan yang ingin pulang pada dirinya sendiri. Karena setiap jiwa berhak menemukan ruang untuk tumbuh tanpa terburu-buru, untuk menangis tanpa malu, dan untuk belajar mencintai dirinya secara perlahan-lahan. Dan di pangkuan Gunung Merbabu, seorang anak perempuan berusia 17 telah menemukan ruang itu.